Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti blog Airtime bersama Caring Family Ministry. Selamat mendengarkan. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're to break every chain, our lives in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love is powerful, knees shall bow. Your love is Shalom Sobat Youth dimanapun kalian berada. Selama 25 menit ke depan, kami Youth Caring Family akan menemani Sobat Youth dalam ruang dengar Sobat. Dan tentunya kita akan saling berbagi kebenaran firman Tuhan. Sobat Youth juga bisa membagikan berkat-berkat Tuhan melalui WhatsApp Youth di 0813 1260 7717. Sudah hadir di studio kita kali ini teman-teman dari Youth Caring Family yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Nah, aku mau tanya nih ke beberapa teman yang ada di sini ya. Mungkin bisa gantian dijawabnya, atau mungkin ya udah ditentukan lah siapa yang mau jawab gitu ya. Pertanyaannya gini, pernah nggak sih kalian itu dikecewakan atau disakiti oleh orang maupun keadaan? Kalau misalnya iya, boleh dong diceritain gimana. Ya, kalau kecewa pasti pernah ya. Kebetulan baru-baru ini ada hal yang membuat aku kecewa, yaitu aku nggak keterima di SMA impian aku, dan hal itu membuat aku sedih dan juga kecewa sama diri aku sendiri dan juga keadaan. Oke. Selanjutnya, kalau tadi Keke cerita tentang kecewa sama keadaan, aku kecewa sama manusia karena aku udah lakuin yang terbaik, aku udah usahain semaksimal mungkin, tapi aku tetap dilihat gak melakukan usaha apapun dan gak diapresiasi. Dan selama itu pun aku
dituntut untuk jadi orang yang tidak boleh mengeluarkan emosi atau nunjukin kesedihan aku. Jadi aku dituntut untuk harus selalu jadi manusia yang super kuat. Yang super kuat. Oke, selanjutnya Nanda mungkin. Kalau dari aku sih Kak, aku sendiri kecewa sama diri sendiri karena gak maksimal dalam berusaha mencapai cita-cita aku sendiri sih Kak. Paling itu aja. Oke, tadi udah ada 3 teman kita yang jawab. Mungkin aku mau tanya lagi ya ke teman-teman. Setelah tadi kalian sudah merasa dikecewakan oleh manusia ataupun oleh keadaan, gimana sih caranya kalian supaya bisa pulih dari rasa sakit, rasa kecewa yang ada itu gimana? Siapa? Mungkin Eca. Oh Eca, sorry. Gak apa-apa. Jadi kalau dari aku sendiri sih, awalnya tuh aku menolak kenyataan, terus lebih menyalahkan diri sendiri dan mikir bahwa kok Tuhan gak ngelihat usaha aku ya. Akhirnya aku pikir hal itu tuh sia-sia dan gak akan ngerubah keadaan juga. Iya. Dan yang lebih parah lagi itu pikiran itu tuh malah memperburuk keadaan. Nah setelah aku sadar akan hal itu dan aku memutuskan untuk belajar mengubah mindset aku dan membuka hati aku dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Biar Tuhan aja yang bekerja sesuai dengan kehendak dan rencananya. Oke, Gitu sih, Kak. jadi kita berserah sama Tuhan. Nah selanjutnya, pernahkah kalian merasa cinta Tuhan itu cukup buat bisa memulihkan kalian dari rasa sakit yang ada? Pastinya cukup banget sih Kak, karena cinta yang dari Tuhan adalah cinta yang terbesar, yang pastinya sanggup untuk memulihkan setiap kita dalam segala keadaan. Amin. Ada lagi teman-teman? Kalau menurut saya, cinta kasih Tuhan itu sangat cukup. Kenapa saya bilang cukup? Karena menurut pengalaman saya, ketika saya merasa sedih, merasa terpuruk, merasa down, yang ada buat saya itu adalah Tuhan. Terima kasih teman-teman sudah share pengalamannya. Mungkin Kakak Dinda boleh share sedikit firman Tuhan mengenai pemulihan atau cinta Tuhan buat kita dan Sobat Maestro yang mendengar. Oke, thank you John. Tadi kita udah berbincang-bincang ya mengenai pemulihan. Kalau kita bicara soal pemulihan, mungkin kita mengartikannya sebagai pulih dalam hal fisik ya. Misalnya kita pulih dari kesembuhan, seperti misalnya kita dipulihkan dari sakit penyakit. Dan kadang ketika kita dipulihkan itu, kita lebih mengucap syukurnya gimana ya? Mengucap syukur karena dokter yang menangani kita udah menyembuhkan kita, ya nggak sih? Terus misalnya kita mengucap syukur karena obat yang kita konsumsi kayak manjur banget nih, jadi bisa menyembuhkan kita. Tapi kadang tuh kita lupa untuk berterima kasih, untuk mengucap syukur sama sumber dari pemulihan itu. Tapi sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan, aku mau tanya nih beberapa teman yang ada di sini. Pemulihan menurut teman-teman tuh apa sih? Menurut teman-teman aja apa? Oke Kak Din, pemulihan. Iya. Kalau pemulihan secara rohani menurut aku itu ketika kita yang awalnya kita ngerasa kecewa, sakit hati, atau bahkan ada akar pahit di hati kita mengalami pemulihan itu ketika kita udah bisa ikhlas, kita udah bisa mengampuni, bahkan kita udah bisa berdamai dengan hal-hal tersebut, Kak. Oke, itu menurut Feren. Ada lagi yang mau berbagi? Kalau dari aku Kak, pemulihan menurut aku itu ya kalau kita awalnya keadaan sakit jadi sembuh, gitu sih Kak. Oke, jadi dari sakit menjadi sembuh. Oke, terima kasih ya tadi untuk Feren dan Echa. Mungkin ada lagi atau sudah cukup? Cukup ya teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, kalau kita bicara soal pemulihan, soal dipulihkan, bener banget tadi yang udah Feren bilang, baik itu pemulihan secara rohani ataupun mungkin tadi yang tadi bilang dari sakit menjadi sembuh. Nah, kita sekarang mau bicara mengenai pemulihan dari Tuhan. Tadi kan aku bilang, kadang tuh kita sebagai manusia suka lupa nih sama sumber pemulihan itu siapa sih ya? Tuhan Yesus itu sendiri. Kadang kita terlalu mementingkan pemulihan-pemulihan yang mungkin sifatnya duniawi, yang menyembuhkan kita dari rasa sakit kita yang kita alami, tapi kita lupa untuk mencari kesembuhan, untuk mencari pemulihan dari Tuhan gitu ya. Kita kadang lupa sama hal itu. Kita lupa mengucap syukur, berterima kasih sama sumber dari kesembuhan atau pemulihan itu sendiri. Nah, aku mau bagikan firman dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24 sampai 25, di mana firman Tuhan berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita
yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, dari firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini teman-teman, melalui 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 sampai 25. Tadi teman-teman Yud udah share berbagai pengalaman yang mungkin menyakitkan, mengecewakan, bikin teman-teman trauma gitu ya. Aku yakin masing-masing dari kita itu pasti punya masalahnya masing-masing, punya punya pergumulannya masing-masing. Bukan hanya Sobat Youth yang lagi ada di studio saat ini, tapi juga yang lagi ngedengerin siaran kita malam hari ini. Aku nggak tahu seberat apa pergumulan kalian, aku nggak tahu kalian seberapa terlukanya kalian oleh hal-hal yang ada. Tapi satu hal yang bisa aku bilang, yang bisa aku bagikan ke teman-teman, jangan pernah lupa untuk mencari Tuhan, untuk mencari pemulihan dari Tuhan. Kita sebagai anak muda, anak-anak Tuhan, kita tuh harus mulai belajar membiasakan diri, bukan hanya kita mencari pemulihan dari sesuatu yang sifatnya duniawi, entah itu mungkin melalui dokter, obat, atau mungkin kita curhat sama teman dan mungkin melakukan hal-hal lainnya. Tapi kita mencari pemulihan dari Tuhan, mencari pemulihan itu melalui kebenaran firman Tuhan. Seperti ya contohnya yang lagi kita dengerin malam hari ini dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24 sampai 25 ini. Jadi gak peduli seberapa beratnya pergumulan teman-teman, Tuhan Yesus itu sanggup kok untuk memulihkan kita. Amin teman-teman. Tuhan Yesus itu sanggup untuk memulihkan kita. Jadi jangan takut kalau misalnya teman-teman ngerasa kayaknya luka aku tuh gak bisa sembuh gitu ya. Luka aku tuh gak bisa sembuh, gak ada dokter yang bisa untuk menghilangkan luka-luka yang aku rasakan gitu. Enggak teman-teman, Tuhan kita itu dia sangat-sangat berkuasa, maha segalanya. Dia pasti bisa mengatasi segala pergumulan teman-teman. Dan Tuhan Yesus itu selalu mau memulihkan teman-teman, menunjukkan cinta kasih-Nya kepada teman-teman. Tapi sekarang kembali lagi nih ke teman-teman. Teman-teman mau gak cari Tuhan, mencari cinta kasih Tuhan, mencari pemulihan Tuhan dalam kehidupan teman-teman? Mungkin salah satunya ya teman-teman yang aku bisa bilang, untuk kita bisa dipulihkan sama Tuhan ya, satu, kita harus bergaul akrab sama Tuhan, rajin baca firman Tuhan, ya kan? Terus juga kita bisa mendapatkan pemulihan dan merasakan cinta kasih Tuhan itu melalui pujian dan penyembahan. Kuasa pujian dan penyembahan tuh besar banget teman-teman. Aku pribadi mengalami ya, maksudnya bagaimana ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, itu tuh benar-benar ngerasa kayak, oh iya, Tuhan tuh ada buat aku, Tuhan tuh benar-benar ada untuk memulihkan aku gitu. Jadi kita mulai dari mendekatkan diri sama Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan, juga memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan itu kita bisa dipulihkan secara total, bukan cuman luarnya doang, sampai ke dalam-dalamnya nih kita bisa dipulihkan sama Tuhan. Oke teman-teman, jadi kita mau belajar ya sama-sama mengenai mencari Tuhan untuk bisa dipulihkan itu. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai pemulihan, tadi juga aku udah cerita juga mengenai pemulihan itu bisa kita raih melalui pujian dan penyembahan ya teman-teman. Ada nggak sih teman-teman yang ngerasa kayak kayaknya aku tuh nggak layak deh buat dipulihin sama Tuhan, kayaknya aku tuh udah berdosa banget deh buat dapet cinta kasihnya Tuhan gitu. Kita mungkin ngerasa nggak layak. Ada teman-teman yang mungkin pernah merasa ada atau enggak gitu misalnya, ada mungkin. Kalau aku sendiri dulu sih Kak, pernah ngerasa ya? Iya gitu. Pernah banget ngerasa kayak kok Tuhan mau ya jadiin aku anaknya gitu. Aku begitu berdosa, aku begitu, apa sih yang baiknya yang dalam diriku yang bisa diambil gitu. Tapi ya itu pernah doang ya Kak. Kayak setelah dipulihkan sekarang dirubahkan dipulihkan setelah dipulihkan gitu ya. Total gitu. Iya. Mungkin ada lagi? Kalau aku sih waktu aku di fase kecewa sama manusia,
pasti susah banget ya Kak untuk mengampuni gitu. Mengampuni. Susah banget untuk mengampuni. Sebenarnya bukan karena mereka udah nyakitin dan aku nggak mau mengampuni, tapi banyak fase yang dilewatin. Tapi di fase tersebut aku mikir juga Tuhan aja tuh mau mengampuni kita gitu loh. Maksudnya kita sebagai manusia yang udah banyak ngelakuin perbuatan dan kesalahan yang menyakiti hati Tuhan aja tuh Tuhan masih mau mengampuni kita gitu. Masa kita sebagai manusia nggak mau dan susah untuk mengampuni orang lain. Jadi dari situ aku belajar banget untuk ya kita hidup harus bisa mengampuni juga kalau kita mau diampuni sama Tuhan, kayak gitu sih Kak. Oke, terima kasih teman-teman. Bener banget tuh. Jadi kalau misalnya kita kadang ada pemikiran kayak aku tuh udah gak layak banget, saking banyaknya dosa yang udah aku perbuat, saking udah mungkin mengecewakan hati Tuhan, mengecewakan hati sesama kita. Firman Tuhan tadi bilang dosa kita tuh udah ditanggung di atas kayu salib, teman-teman. Tapi bukan berarti kayak kita udah besok aku bebas lagi melakukan dosa, besok juga aku pasti dipulihkan lagi kok sama Tuhan gitu. No, bukan kayak gitu. Kita memanfaatkan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita dengan kita hidup di dalam kebenaran, hidup dalam cinta kasihnya Tuhan gitu. Dan bicara soal pemulihan, ya tadi mungkin kita ngerasa kayak kita tuh udah hancur ya. Ketika kita dipulihkan, itu berarti kita lagi dalam keadaan yang hancur. Kayak kalau misalnya barang atau kaca gelas gitu ya kita pecahin, susah banget kayaknya ya buat mengembalikannya. Nggak mungkin ya. Iya, nggak akan mungkin kita mengembalikan itu dalam kondisi semula, dalam kondisi yang prima gitu ya. Tapi itu nggak berlaku buat Tuhan kita gitu. Mau kita sehancur apapun itu, Tuhan ada. Tuhan itu Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memulihkan. Mau sehancur apapun kita, mau berkeping-keping sekalipun, tetap ada kok pemulihan Tuhan. Nah teman-teman, sejalan dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama dan juga sharing tadi dari teman-teman Youth Caring Family, pas banget nih ada teman-teman youth yang mau menyampaikan sesuatu, mungkin dari Feren dan Brooke kali ya. Silahkan Brooke dan Feren. Oke, terima kasih Kak Dinda sebelumnya untuk sharing firman Tuhan yang sudah disampaikan. Bener banget teman-teman, kita harus ingat di balik semua rasa sakit, kekecewaan dan pemulihan yang kita alami, sumber dari pemulihan tersebut itu cuma bisa kita dapetin dari Tuhan aja Yesus, ya Kak. Betul. Oke teman-teman, setelah kita mendengarkan nih kesaksian yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan Caring Family dan juga firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Dinda, kita menyadari ya teman-teman bahwa penting banget untuk setiap kita harus mengalami pemulihan dan kita harus merasakan cinta kasih Tuhan secara langsung di dalam kehidupan kita. Sesuai dengan tema Worship Night yang akan kita adakan di tanggal 30 Juli 2022, yaitu Healed and Love, kami mengundang teman-teman pendengar sekalian untuk datang dan mengalami secara langsung pemulihan dari Tuhan dan merasakan lebih lagi cinta kasih dari Tuhan lewat malam pujian dan penyembahan bersama dengan Youth Caring Family. Oke, untuk yang lebih lanjut lagi, apakah ada yang disampaikan oleh Pak Daud Pamei selaku worship leader di acara Worship Night Caring Family nanti? Halo Sobat Maestro dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Daud Pamei. Saya merupakan salah satu WL di Gereja ICC Bandung. Senang sekali saya mau mengajak saudara sekalian untuk mengikuti Worship Night yang dilaksanakan oleh Caring Family pada tanggal 30 Juli 2022 pukul 17 sampai 19. Dan acara ini temanya Healed and Loved. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan pastinya kita juga akan mendengarkan kesaksian yang tentunya akan memberi kekuatan bagi kita. Dan saya percaya Tuhan bertahta di atas pujian kita. So, tunggu apa lagi? Silahkan daftarkan diri Anda. God bless you and see you.
Baik Sobat Maestro, sampai di sini kami dari rekan-rekan Youth Caring Family menemani Sobat. Terima kasih buat Sobat Maestro yang sudah setia mendengarkan kami selama beberapa menit ini. Sekali lagi, kami mau mengundang Sobat Maestro maupun rekan-rekan Sobat Maestro untuk menghadiri acara Worship Night dengan tema Health and Love di hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pukul 17.00 sampai 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi, hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pukul 17.00 sampai 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Sobat Maestro yang mau mengikuti, jangan khawatir. Acara ini tidak dipungut biaya sama sekali alias free entry. Wah, enak ya, gratis nih. Tapi sabar dulu, meskipun gratis, Sobat wajib mendaftar untuk bisa mendapatkan etiket. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Sobat bisa langsung mengecek Instagram kami dengan username youth.cf. Sekali lagi, username Instagram kami youth.cf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. See ya.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime Caring Family Ministry. Informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Caring Family di 0813 126 07717 bersama Pendeta James Tuhumuri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.